misalnya di depannya ada player Indonesia nih, apa yang mau ingin sampaikan? Semangat. Wih, Pak Pulung. Sini peluk atu-atu. Itu cara kalian buat itu ya, semangatin para pro player kita yang lagi beradu. Kalau jari kalian jahat, otak protek isi-isi. Ngamuk-ngamuk. Ya, jempolnya jangan jahat cuy. Ayo yang baik-baik lah. Apa susahnya kita memberikan dukungan-dukungan? Betul. Apa susahnya Kadang gitu itu loh. saya tuh bingung gitu loh ngeliatin. Kenapa sih lebih baik menjelekkan daripada mendukung? Iya, apa susahnya kayak contoh kita kayak cuma nulis nice try boy gitu. Iya, nice Nggak apa-apa, try. udah nice bagus, try, udah bagus gitu. ngap gitu kan. Bagus bang, iya, bagus ngap. ngap tuh. Iya ngap, selo ngap, ngap Ngap juga boleh. santai selo aja ngap, masih ada Boleh. besok ngap gitu kan Iya. enak Iya. gitu loh. Masa iya kita ngedukung, kita ajarin juga Aku nih. tandai kau ya yang jahat-jahat ya. Nanti marking sama Clara Monster. Ditandain semua. Nanti kita lempar flame shot yang nakal ya. Dan nakal dan ini Bentar, aku ada lagi lihat nih pemain-pemain. Oke, Silvana Lemon. Oh, saya pakai Matilda. Berarti Ya, berarti di in game-nya bakal makin seru. Langsung aja nih kita capcus. Game Lemon pertama dari jadi Battle of pohon. the Series antara RQC dan juga EVOS HD. coba Lemon pakai Beleric. Lemon jadi pohon. coba Saya kurang Mana- plot twist apa ini? Ini apa yang saya lihat Saya sekarang? pohon lemon. Saya membuahkan lemon. Jadi saya mau berbuah ini. Aduh pusing Pohon banget. yang bisa berbuah adalah Dan, lemon. ya. tahu nggak lagi? Plot twist Apa? yang lain dari RKO sih. Apa? Dua hero mereka pakai emblem tag. Oke, Ada ya, Beleric, ada Silvana juga. siap bos, yuk Jadi lanjut. semakin plot twist. Oke, jadi kita tinggal nunggu saja. Ini seperti apa hasil yang bisa didapatkan terutama untuk Lemon yang lagi solo lane di XP lane, Bentar, ya. tapi Beleric strong banget sih. Dia bisa nahan semua hero. Bisa banget, bisa banget. Nah, itu mungkin di sini RQC fokusnya Tahan memperkuat aja. setiap side lane-nya. Iya. Di mana mungkin kalau dia bisa nahan di sana. Tapi Benedetta mulai ini ya, semena-mena Main ngekating-kating akal, minion. Sementara itu Finn di area tengah bersama dengan Psycho berusaha sekuat tenaga untuk nahan lane-nya di area tengah biar nggak terlalu ke push. Main di area atas. Pakai Kenceng shield-nya loh ya. web minionnya ya, langsung dihilangkan kayak begitu. Tapi lawannya adalah Benedetta yang bisa ngekeliling minion dengan sangat cepat. Tapi RQC tidak diam di situ. Soul dalam bahaya, akankah jiwanya hilang di sini? Tidak ternyata karena RRQC tak bisa menangkap seorang Soul EVOS AC di sisi lain bergerak ke area bottom lane. Keduanya sama-sama kayak bergeraknya nge-mirroring satu sama lain. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah, mereka nggak bertemu satu sama lain. Nggak ada niat untuk berperang juga, hanya untuk memberikan gerakan. Tapi di atas, Lemon berhadapan dengan Soul Surprise Attack dari Alfred dengan blasting duet. Soul masih bisa selamat. Waduh, masih bisa kabur ke bagian belakang, masih cukup santuy, dia masih bisa membuat dan juga mereset ulang lagi apa yang harus dia lakukan. Waduh. Ini tapi sekarang kita lihat apa yang terjadi, Albertnya pun harus terculik dan harus menghilang dari Land of Dawn satu untuk satu. Ya, terlalu banyak tadi kalau kita lihat di top lane-nya, ganking yang atau rotasi yang dilakukan oleh EVOS HD itu sangat valid sekali. Sudah 1 dan 3 orang dari Winter sadar akan hal tersebut, mereka harus main di atas juga. Cakep ya, tapi sekarang di area turtle gak akan diberi gratis. Tapi Immortus yang berhasil mendapatkan turtle-nya masuk ke area depan dengan drive-nya RRQ Host. Waduh. Mereka gagal untuk mengamankan turtle-nya, but it's okay. RRQ Host tidak kehilangan satu member pun, gak ingin memberikan keuntungan lebih untuk EVOS SG. Oke, ini dia. Mungkin ini adalah yang memang tempo-tempo El Clasico ya. Selalu menculik satu demi satu, saling bertukar aja. Di bagian bawah kita lihat R7 berhadapan langsung dengan adanya Harit. Benedetta udah mengambil posisi, cutting minion sampai ke dalam inner turret. Tapi sekarang mulai terkepung-kah? Ada Serena, ada Alto yang langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi langsung disamperin, dia mau kabur ke bagian mana? Nah lo ketemu dengan Bellery, mau kemana lu? Mau masuk rumput, ada Lemon. Nah lo kan ke game kan Tadi tuh. sahabat semua, tapi ternyata ada trade kill yang terjadi di antara keduanya. EVOS SG gak mau kehilangan saja. Mereka menukarkan dengan A7 yang sebenarnya dia udah mengenal Flicker, itu masih belum berhasil untuk menyelamatkan dirinya. EVOS SG dan RRQC ini akan menjadi pertempuran yang sangat panjang untuk keduanya. Sama-sama saling membalas, gak ada yang mau rugi satupun. Benar, tapi di bagian bawah sepertinya untuk shieldnya udah mulai dibabat habis oleh anak-anak EVOS SG ya Bude ya. Promotin, dan itu membuat dari network EVOS SG semakin melambung tinggi di atas RRQC. Dari daerah tengah langsung ejector keluar Psycho dalam bahaya, belum bisa dikeluarkan, tak bisa untuk menyelamatkan
dirinya. Pergerakan Albert dan juga Lemon gak bisa untuk menyelamatkan seorang Psycho di area tengah. Waduh, ini zaman Force-nya juga udah mulai aktif sebenarnya. R7 tertinggal di bagian belakang, dikeroyok dengan ada 2 orang. Dipanah punggungnya terbakar, sayang sekali. Oh, tapi tapi ternyata dikit lagi Bude selamat sudah. Yes, masih punya shield yang baik di sini dari area bawahnya. Cuma R7 2 kali terpick off, ini bukan hal yang baik tentunya untuk dia. Dan sementara itu, ini ejectornya keluar kemana-mana sih. Iya. Kayak Joe Hedges sendiri bisa masuk dalam semak-semak cukup enak, nungguin orang di sana, eject keluar dan bisa dapetin satu mungkin atau peluang-peluang untuk ngurangin HP dari pemain RRQ. Oh, masuk ke area depan dan juga dikeluarkan oleh Albert dan menjabat Albert dari Soul mengejar Albert di area belakang. Lemon ini juga adalah bahaya. EVOS HD, experience mereka lebih tinggi dari sana. Lemon begitu sekarat mencoba untuk dikejar, tidak berhasil. Imperial Justice-nya menyelamatkan diri dan sangat cantik sekali. Albert masih bisa mendapatkan point kill, triple kill. Albert save the day. What? Albert Yes. dan juga Silvana. Imperial Justice-nya on point. Yes. Albert sempat pergi, balik lagi. Karena ada setup yang bagus dari Psycho. Psycho ngebuka dengan Imperial Justice yang sangat cantik. Ini kita bisa ngeliat langsung dari replaynya ya. Oh, Psycho nahan. Ditarik 3 orang, kejuk. Wow, kemana lah? Langsung terkena spiralnya, efeknya dia terputar-putar, Iya. nggak bisa kemana-mana. Albertnya balik, damage balasan udah langsung diberikan. Gak ada yang tumbang, tapi mereka mendapatkan 3 player Benar. sekaligus. Nikmat mana lagi yang kau dustai? Iya. Dan pas banget di situ juga Albert masih bisa balik, bisa memberikan damage yang cukup. EVOS HG itu miskalkulasi banget sih. Ketika sebenarnya Eon masih bisa selamatkan flinknya, cuma dia berharap oke, kita masih bisa nih. Dan durability dari Silvana gede banget sih. Dan sekarang JBL hampir saja dari belakang. Finn-nya masih bisa mendapatkan seorang JBL-nya. Finn sekarang posisinya awkward banget, susah banget untuk kabur dan masih punya shield kabur dari belakang. Neon Flea digunakan dan Finn masih bisa selamat. Yes, selamat untuk Finn-nya dengan darah yang begitu sedikit. Tapi Psycho ada di bagian tengah, udah melihat seperti ada di bagian bawah. Albertnya memberikan Blazing Duet, tapi masih menyisakan sedikit lagi SP untuk pemain dari EVOS SG. Tuh, mau lihat duel tanpa akhir. Ada Nah, di top ini dia lane. nih. Ya, Duel tanpa akhir. Udah, yakin aja. Pohonnya Blow-nya ditapis. dikeluarin, Lemonnya mundur apa-apa. dikit sih. Kena uret kan lu tuh, ada tanaman yang akan langsung membabat habis tubuh dari Soul tadi. Ya. Oh, di area bawahnya Montesecor sudah dikeluarkan, tapi R7 berada di posisi yang tidak baik, memakan damage sangat besar. Pokemon tak bisa melanjutkannya, banyak banget backup yang dilakukan, tapi Finn-nya hilang dengan seed provision terakhir dari Pokemon. Waduh, tapi sayang banget ya, karena tadi Finn sempat menyelamatkan pergerakan dari R7 dengan bisa ngedes, tapi sekarang kita lihat Blazing pegangan Duet. dari Cipta, ada Blazing Duet yang diciptakan, digocek. tapi ternyata udah ada Battle Mirror Defense. Oh my god, ada satu Chrono Dash yang membuat Albert pun harus Yes, menghilang. Pokemon masih bisa ngejar ke area belakang walaupun ada Blazing Duet yang sangat cantik, tapi ternyata itu nggak cukup. Dan sekarang di sini Berjasa sudah dikeluarkan. Eon terpanis, Psycho masih bisa untuk nge-shutdown seorang Kagura yang mainnya kejauhan di area mid lane. Waduh, ini bahaya banget. Benedetta-nya udah kayak pelaku tabrak lari. Bener-bener dia datang memberikan damage terus kabur lagi. Hit and run, bener-bener itu yang dilakukan oleh Benedetta. Ya, tapi RRQ berada di posisi yang kurang baik di menit yang ke-7 ini. Walaupun mereka masih bisa farming masih bisa maju mundur juga dalam perang, menukarkan poin kill pula. Tapi EVOS HG dari segi network kita bisa lihat mereka mengungguli RRQ dengan mendapatkan 2 turret di area atas dan area bawah. Turtle kali ini masih bisa diamankan EVOS HG juga, membuat RRQ agak sedikit tertinggal di belakang EVOS HG. Di bagian bawah juga 3.000 Albertnya nih. Aduh. Iya, ini PR-nya dari Haris ya. 3.000. Biasa cara mereka ya. Ya kayak tadi kita mungkin bahas. Left Psycho masih bisa bertahan di perjalanan tapi sudah dikeluarkan. Kali ini EVOS HG bermain dengan sangat objektif menuju ke area tengah dan Finn-nya tertinggal di area belakang sendirian. EVOS SG begitu ganasnya, mereka nggak mau kehilangan satu momen pun untuk ngepanis RRQ Hosi mendapatkan bonus pula. Waduh, 3.000 sudah net worth, Bude. Ini adalah jarak yang udah mulai tercipta. Soul pun semakin gesit lagi pergerakannya. Memang 3 kali dia udah terpick up, tapi sekarang kita lihat Blazing Duet langsung dikeluarkan aja. Dia mau ngedes ke arah mana? Dikejar. Ada Alekto juga. Kenceng banget larinya, udah kayak pelari Usain Bolt ya. Kenceng paling sedunia tuh ya. Ibrit sana sini sana sini. Cuma ini EVOS SG, wow, Lemon seorang diri tidak ada Psycho di area belakang, sama sudah dikeluarkan dan Lemon muncul dari area belakang. Ion berada di posisi yang tidak baik, tapi Lemon begitu sekarang dia masih punya durability yang sangat tinggi. EVOS ingin melawan counter attack terhadap RRQ Pusi. Semuanya udah siap, Soul juga sudah hadir di sini.
Dan Pokemon udah terlalu sekarat RRQC. Sangat kuat mempertahankan walaupun sudah kehilangan Lemon 1-1 pertukaran sementara. Wah, ini Potato perlahan tapi pasti 603 loh. Ini akan sangat bahaya sekali. Diam-diam dia akan jadi juragan sendirian. Dia akan menjadi saudagar. Di mana goalnya bisa melampaui hero-hero yang lainnya loh. Ya, Iya. kuncinya sekarang bagaimana cara mereka men-shutdown Haritnya ketika Zaman Force dibuka ini mereka nggak boleh fight di atas Zaman Force. Ya, Ketika ada Zaman Force mereka sangat slow sekali. Mereka Iya, nggak mau sang-seng. dan mereka wajib untuk komit maju untuk bukan fight. Oh, tapi Psycho ditangkap dengan ejector Lemon hadir untuk mengawal pergerakan dari RRQC juga. Langsung dibuka pula, hanya mendapatkan seorang JPL saja, tapi sudah terlanjur. Iver Justice dikeluarkan di area belakang. Eon memakan damage yang sangat besar, cuma slownya tengok-tengok. Eon pun harus tumbang, finally. Tapi R7 sepertinya harus menukarkan nyawanya karena terlalu jauh. Teman-temannya berada di sisi yang lain, memilih untuk mundur. Gak kuat untuk melakukan peperangan di area mid lane. waduh, ini di bagian bawah juga tadi Haritnya hampir aja bisa mendapatkan ke arah Albert loh. Untung ada pergerakan yang cepat banget dari pemain RRQ lainnya. Sekarang kita lihat aja ada panah yang langsung ditembakkan ke arah Matilda. Matilda yang pergi ke bagian atas. Ada Pokemon juga yang udah mampir. Alekto dikeluarkan. Pin pun mulai hadir. Langsung aja berubah. Dari Goyang. Yes. Wow. Lordnya berhasil diambil oleh Pin. Benar-benar hal yang sangat-sangat membahagiakan mata Yes. kita di sini. Dan Wow. high risk, high return, dia harus mengorbankan dirinya. Cuma itu mahal. Mahal banget. Dia Mahal dapetin banget. sesuatu hal yang sangat baik. Lord sudah akan bergerak di area bottom lane. Ini bukan karena Lord doang. Ketika RRQC berhasil mendapatkan Lord, otomatis dari segi laningnya akan tembus semua. Benar. Karena ada super minion yang akan bergerak. Yap. Jadi RRQC punya kesempatan yang sangat besar untuk mengontrol lane ini dan nge-push EVOS SG. Waduh, nah ini dia. Bokapnya Halos udah nongol lagi di Land of Dawn. Ngobrol sama lampu-lampu. Om Hylos apa Om Wawa? Oke, R7 perlahan tapi pasti maju ke bagian depan. Ada Psycho di bagian belakang. Imperial Justice sudah di standby-kan. Tapi sepertinya mereka belum mau terlalu Enggak. fokus untuk bisa membabat habis apa yang ada di depan. Mereka cuma mengontrol lane-nya sih, tapi ada Emerald Jazz muncul kepada JPL. Seorang diri masih bisa bertahan dengan ada flicker, tapi tidak bisa karena ada speed di situ yang sempat untuk memberikan damage di area belakang. EVOS AG mencoba untuk menukarkan temannya ke area belakang. Stall dalam posisi yang sangat tidak baik. Final Electro Blow yang sudah dikeluarkan. Stall dikejar-kejar. Mau ngibrit kemana karena RRQC juga nggak mau ngejar Soul. Waduh. Udah terlalu jauh. Capek juga kejarnya. Capek ngejar. Ini Bene di slating bisa nggak sih? Susah banget. Dikasih batu ngejar. di depannya gitu. Susah banget, tapi untuk di mid lane-nya harusnya mereka Au. bisa mendapatkan satu auto ini dia Oren dia udah langsung dikeluarkan. Ada yang terkena efeknya. Lalu Vin berada di bagian paling belakang. Masuk sudah Psycho-nya ke bagian depan, tapi ternyata tidak ada tambahan damage lagi yang berhasil dihantarkan. Waduh. Soul-nya juga perlahan tapi masih maju ke bagian depan. Lalu ada JPL juga, ada Albert yang mundur kembali. RRQ sih memang gagal untuk mendapatkan tier turret kedua. Cuma kalau dari tadi kita lihat perbedaannya sangat baik sih. RRQ sih mulai mengejar ketertinggalan, mulai menukarkan turret demi turret. Dan yang mengejutkan adalah di sini benar-benar keduanya sama-sama kuat. Mereka EVOS SG pun gak mau kasih celah sedikit pun untuk RRQ masuk ke area semak-semak jungle dari RRQ sudah diduduki oleh EVOS SG. Ya. Bawahnya Blessing Duet di area tengah juga mulai melakukan pergerakan kabur ke area tengah-tengah. EVOS Edgy Soul ngegojek ke kanan ke kiri dikejar-kejar masih terselamatkan dan ternyata tidak. Vin berhasil untuk mendapatkan hit terakhir. Yes, itu dia. Mau kabur kemana kamu Soul? Kamu tidak boleh pergi lagi. Tapi JPL-nya masih cukup bandel, masih cukup berani maju ke bagian depan. Kita lihat speed dari Albert. Sudah seperti, wah apa ini kenceng banget. Sudah mulai tidak bisa ditangkap. Wah, dua tak. Iya. Dua tak ada Matilda yang selalu mengikuti Albert sepertinya untuk sekarang ya. Ada Sylvana juga yang digunakan oleh Psycho. Perlahan maju ke bagian depan melihat dan mengintip kemana arah perginya pemain-pemain dari EVOS SG yang bisa dilompatin langsung dengan Imperial Justice-nya. Ya, posisi JPL juga baik banget sih. Dia bisa melihat dari area sungai sini. Dan EVOS SG juga punya keunggulan lain dari adanya Potato. Dengan adanya Monte Shocker, ngebuka map bukan menjadi hal yang susah untuk EVOS SG. Informasinya sudah bisa didapatkan oleh EVOS SG.
dengan RRQ Hoshi, ketika ada Mountain Shocker dikeluarkan, RRQ Hoshi harus mengubah strategi mereka. Pergerakan mereka udah terbaca, sehingga mereka harus memutar otak lagi, harus bergerak kemana. Dan ini benar-benar harus cepat untuk decision making dari RRQ Hoshi, mau kemana, apa yang harus mereka fokuskan pula. Wah, ini sedikit lagi Lord akan kembali muncul. Mungkin ada pancingan-pancingan yang bisa mengakibatkan sedikit war ataupun war-war kecil yang memakan korban satu atau dua, sehingga tim yang memenangkan war tersebut akan bisa mendapatkan Lord tanpa ada gangguan. Dan lihat aja, Zaman Ball sudah langsung dikeluarkan begitu aja, tapi ternyata tidak ada efek apapun yang diberikan. Ya, ketika lo sudah hadir, RRQ Hoshi juga mereka tahu betul, dan mereka bergerak ke area top lane. Agak sedikit membuat EVOS SG deg-deg-dugser karena defense pun harus mereka lakukan. Tapi di sisi lain bertemu dengan Psycho, Flicker sudah digunakan, Emerald Justice untuk selamatkan dirinya. Lini belakang dari RRQ Hoshi gagal untuk dicolong oleh EVOS SG. Psycho berhasil selamat, tapi Lemon muncul dari belakang, surprise attack dengan EVOS SG. Mau kabur kemana Pokemon, menjadi sasaran utama. JPL akan menjadi yang selanjutnya, tapi R7 gagal untuk mendapatkan hit terakhir terhadap JPL yang masih bisa selamat. Waduh, JPL-nya masih bisa selamat, Isansin-nya masih bisa kabur. Tapi serangan surprise attack seperti ini benar-benar membuat sebuah, apa ya, permainan dari Bos Eji langsung terkaget-kaget, terheran-heran. Weh, apaan nih? Kenapa ada pohon di tengah jalan? Tahu nggak tadi Lemon dia jalan dari top lane, dia jalan kaki aja ke tengah. bener. Jalan kaki santai banget, surat tengah-tengah. Orang kayak dihipnotis ya. Tapi itu di situ sekarang soulnya misstep dan tertangkap oleh RRQ Hoshi pun dalam keadaan yang sangat genting. EVOS SG kehilangan dua player yang sangat penting dan membuat tentunya RRQ Hoshi punya kesempatan yang sangat besar untuk mengamankan Lord yang kedua. Oke, tapi ada JPL yang tetap berdekatan aja. Dia masih ingin mengganggu permainan dari RRQ untuk bisa mendapatkan ke arah Lordnya. Ada Lemon yang langsung membuat barikade, membuat perimeter, dan ini dia Lordnya sudah berhasil diambil oleh RRQ Hoshi. Ya, dan untung banget di situ juga Potato nggak punya Mountain Shocker yang ya tahu-tahu kalau hoki kan bisa Iya. ngamanin Lord. Dan RRQ Hoshi mendapatkan Lord yang keduanya. Waduh. Gila, itu mind blown banget sih, ada pohon tiba-tiba di tengah jalan. Iya, ini dari mana tempat siapa sih? Di belakang, ini dari belakang. Gue ngeliat pohon Iya, iya. beringin jalan ya ini di sini Surprise. doang nih. Dari top lane, dari minimapnya dari atas, pelan, satu-satunya ke tengah. Orang Terus hipnotis. musuhnya kan ada 3 di tengah. Bah. Pas nolnya paling, ya kok ada gini ya. Dan mereka dapat langsung Pokemon. Iya, buat Pokemon. Iya, Bisa Pokemon, kayak gitu ya, Lemon ya. Pokemon. Orang bisa dihipnotis kayak begitu. Terus help, terus ada apa tuh? Skyguard. Dan sepertinya mau bikin Thunderdell ya kayaknya ya dari Lemon. Tapi seperti untuk sekarang Vini sedikit lagi SP tersisa. Udah ada spiral yang dikeluarkan. Tapi di bagian atas Lordnya masih dijaga dengan cukup baik. JPL belum mau maju. Injektor juga belum dikeluarkan. Siapakah yang akan menjadi korban sesaat lagi? Kita lihat aja. JPL-nya benar-benar membuat perimeter yang sangat-sangat baik dari Bos SG. Ya, cukup puas untuk mendapatkan satu inhibitor ya. Top lane RRQ Hoshi memilih untuk pulang karena Finn dari call terlebih dahulu. Untung aja Finn punya Purify, kalau enggak itu bisa jadi masalah yang sangat besar untuk RRQ Hoshi, kehilangan satu pemainnya. Dan walaupun mereka udah cukup mendapatkan satu inhibitor, tapi yang harus diperhatikan oleh RRQ Hoshi adalah mereka nggak boleh lengah sama sekali. Tetap memberikan pressure supaya EVOS SG nggak menemukan celah untuk membalikan keadaan. Kali ini kedudukan sementara memang dipegang oleh RRQ Hoshi, tapi kalau mereka nggak hati-hati, EVOS SG bisa ngedapetin celah. Wah, ini dia nih. Yang nonton kita udah ada dari Indonesia nih sekitar 325.000 penonton secara langsung. Luar biasa sekali, dan jangan lupa berikan dukungan kalian secara langsung untuk tim-tim Indonesia yang berlaga. Hashtag Indopride langsung ramein di kolom komen kita. Likes-nya juga jangan lupa ditancepin. 170.000 like udah kita capai. Ayo, 200.000 like sedikit lagi. 250.000 like mana tuh bisa dicapai? Bisa kita gapai. Dan sekarang kita lihat aja pertempuran udah mulai pecah. Ada blessing duel yang langsung diciptakan. Tapi Injektor berhasil mengirim Psycho langsung masuk ke dalam area pertahanan dari EVOS SG. Kita lihat aja peperangan yang mulai terpecah. Sedikit lagi SP dari Pokemon yang berhasil langsung diambil begitu aja. Dicolok oleh lampu-lampu. Potatonya ingin pulang. Apakah Potatonya masih bisa memberikan perlawanan? Potato pun menghilang, Bude. Iya, Wow. dan ini menjadi angin segar untuk RRQ Hoshi. Mereka masih kuat berlima menuju ke area inhibitor di area tengah. RRQ bergenderung langsung ke area Basilic. EVOS SG sudah mulai pusing seperti EVOS SG dan tak bisa menahan gempuran dari RRQ Hoshi yang begitu kuat.